Bapak Ibu peserta kegiatan webinar series yang berbahagia, mengawali serangkaian kegiatan webinar series dalam rangka menyambut Hardiknas tahun 2021 ini, marilah kita simak dan kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Yuli Bangunur Santi MPD, dipersilakan. Dan ibadah puasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini yang berbahagia, yang selalu mengikuti, mendampingi, memfasilitasi kita semuanya, tentunya beberapa teman kami yang pada saat ini yang telah mempersiapkan webinar series yang pertama, Bapak Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang bidang kami ada 4, bidang PTK, bidang Digas, bidang PNSI, dan bidang kebudayaan beserta jajarannya. Dan tentunya yang berbahagia pada pagi hari ini yang semangat mengikuti webinar series pertama, Bapak Ibu pengawas sekolah, ini di sini ada Bapak Ibu penilik sekolah dan Bapak Ibu Korwil yang tentunya juga ikut bergabung pada kegiatan pagi hari ini, serta Bapak Ibu kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu semuanya yang saat ini terkait langsung di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Tentunya ucapan terima kasih kami haturkan kepada tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Kabupaten Wonogiri yang telah beberapa hari, yang telah beberapa minggu merancang, melaksanakan kegiatan ini agar bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang kami banggakan, kami cintai adalah ibu-ibu bapak yang akan menjadi inspirator pada kegiatan webinar series pertama dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional dari tahun 2021. Dan Ibu Bapak semuanya, Bapak Ibu guru maupun anak-anakku semua yang saat ini bisa mengikuti kegiatan webinar, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan tentunya kepada Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini atas ridhonya kita masih bisa diperkenankan mengikuti sebuah kegiatan dan sebuah inovasi bagi kita semuanya dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2021. Program ini merupakan suatu program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dalam rangka kita berbagi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya yang dulu kala telah berjuang bagaimana memajukan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, bagaimana menginspirasi anak-anaknya, bagaimana Ibu Bapak mengembangkan karirnya, sehingga pendidikan di Kabupaten Wonogiri akan sejajar dengan pendidikan-pendidikan pada negara yang lebih maju pada umumnya, dan tentunya akan bisa menjadi keteladanan bagi pendidikan di kabupaten yang lain. Baik Ibu Bapak yang kami hormati dan yang kami cintai, tentunya yang berbahagia pada pagi hari ini hadir host maupun moderator pada kegiatan hari ini yang senantiasa ikut
memotori kegiatan pada pagi hari ini, saya akan bercerita bagaimana sosok seorang guru bagi diri saya. Dahulu saya pernah menjadi seorang murid, dan tentunya bagi anak-anak saya yang saat ini telah belajar pada sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA dan SMK yang sederajat yang saat ini mengikuti kegiatan webinar pada saat ini. Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu guru selaku inspirator, terima kasih telah bersedia menjadi seorang inspirator. Bapak Ibu inspirator, bahwa kami ini yang pernah menjadi siswa sudah kuikuti langkah kaki ini yang telah membawaku menuju lorong yang tak berujung. Namun selalu ku dengar sang pelita memanggilku, dialah guruku. Guru yang memberiku setitik ilmu dengan sabar dan membimbingku untuk masa depan yang cerah. Guru yang tak pernah putus asa, walau peluh terasa mengucur hanya untuk generasi bangsa. Cahaya ilmunya yang selalu ditunggu oleh semua umat. Itu salah satu ungkapan saya selaku murid, dan kami berikan kepada guru saya yang dulu sejak saya TK sampai saya menjadi mahasiswa di tingkat S3, guru kami sekecil apapun predikat guru kami, semuanya sampai dengan profesor adalah menjadi inspirator bagi diri saya secara pribadi. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru saya dari TK sampai dengan dosen-dosen saya yang ada di S3 yang selalu membimbing dengan sabar, meskipun saya sebagai murid yang selalu menjengkelkan, tetapi masih bersedia membimbing kita sehingga kita bisa lulus sebagaimana kita bisa menjalankan tugas abdi negara dan selalu mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa guru adalah orang tua di sekolah yang pertama, dan sekolah adalah portal etika yang kita jumpai pertama. Di tempat itu, guru mengarahkan masa depan dan memahat nasib muridnya yang nanti Bapak Ibu guru selalu meluangkan waktu kita untuk mengingat kembali sosok guru yang selalu menasihati kita dikala kita nakal. Guru yang selalu mengajar kita meski kita jarang mendengarkannya. Saya kira ini pernah dialami oleh kita semuanya meskipun kita telah menjadi guru, karena kita telah menjadi proses bagian menjadi seorang murid. Guru yang penuh inspirasi yang telah memberi pengaruh besar dalam hidup kita. Itu yang saya rasakan bagi Ibu Bapak semuanya. Mungkin kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan mereka, namun mereka selalu ada dalam ingatan. Jasanya yang selalu menjadi inspirasi untuk kita menuju masa depan yang cerah. Mereka selalu ada sebagai kenangan yang telah membantu kita menjadi seseorang yang seperti adanya kita pada hari ini. Terlepas apapun yang kini kita jalani, proses pembelajaran yang kita lalui sebelumnya memang banyak difasilitasi oleh para guru. Para guru yang ada di sekolah itu selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang terbaik bagi siswanya. Namun kiranya ada satu guru yang pastinya memberikan pengaruh besar
dalam pilihan dan masa depan hidup kita. Seorang guru yang menginspirasikan murid-muridnya adalah tipe belajar yang akan selalu dikenang sampai kapanpun. Sampai kita tua sekalipun, sosok guru dalam hidup kita tidak akan pernah hilang karena ialah orang yang selalu ada di sisi kita. Pada saat kita tak pernah mengenal yang namanya huruf, tak pernah yang mengenalnya angka, dan guru selalu menjadi inspirasi bagi siswa dan merupakan bagian internal untuk memastikan kesuksesan mereka dan mendorong mereka untuk memaksimalkan suatu potensi yang kita miliki. Itulah guru saya, itulah guru kita yang selalu memberi inspirasi bagi saya secara pribadi sehingga saya bisa mencapai meraih ilmu dari pendidikan TK sampai pada perguruan tinggi di tingkat doktoral. Dan bagi Bapak Ibu inspirator pada pagi hari ini, terima kasih dan kami telah mengapresiasi prestasi-prestasi Ibu Bapak dan mohon berbagi kepada teman-teman semuanya. Semoga prestasi-prestasi Ibu Bapak bisa menginspirasi dan memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya untuk saling bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik. Tentunya dengan memasukkan Kabupaten Wonogiri dengan ruhnya, semangat, go, nyawiji, sesarengan, bangun Wonogiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung kegiatan webinar seri 1 dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional di tahun 2021. Semangat untuk mengabdi padamu negeri dan semangat untuk berbakti kepada siswa-siswi kita, kepada sekolah kita yang saat ini telah memberikan semua impian dan cita-cita nyata di dalam kita bekerja. Selamat berwebinar dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Sudah kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Dan orang hati beliau, sekaligus sambutan dan motivasi beliau menunjukkan bahwa Ibunda Yuli Bangun Nursanti Rawuh hari ini juga sekaligus sebagai inspirator. Semoga dari nasihat ungkapan hati senantiasa bisa menginspirasi Bapak Guru untuk senantiasa meningkatkan mutu kualitas pendidikan utamanya di wilayah Kabupaten Wonogiri. Baik, Bapak Ibu peserta webinar series yang berbahagia, hari ini di hari pertama yang tampil sebagai pengisi acara di webinar seri 1, yaitu dari Kecamatan Wonogiri dan wilayah Subrayon 01 Wonogiri. Kegiatan sepenuhnya yang dibangun oleh moderator terhormat Ibu Rahayu Widayanti, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Muntoronadi. Kepiawaian dan kehandalan beliau sudah tidak perlu diragukan lagi sehingga beliau mampu mengantarkan itu tim kreatif Subrayon 01. Acara sepenuhnya di webinar series dari pertama pagi ini saya serahkan kepada moderator yang terhormat Ibu Rahayu Widayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Kepala Bidang PTK Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Kasih PTK PAUD NF, Kasih PTK SD, Kasih PTK SMP, Dinas P dan K Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Pengawas TK SD SMP Kabupaten Wonogiri, Bapak Ibu Kepala SD SMP se-Kabupaten Wonogiri, dan segenap pemirsa channel YouTube P dan K Official dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Segenap hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya, Rahayu Widayanti, untuk memandu webinar series hari pertama, yang mana kegiatan ini merupakan program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 dengan menghadirkan guru inspirator baik dari tingkat TK, SD, SMP, se-Kabupaten Wonogiri dengan mengusung tema berbagi cerita inspirasi para pejuang pendidikan Wonogiri dalam membuat perubahan pendidikan di sekolah maupun dalam lingkup yang lebih luas. Bapak Ibu pemirsa channel YouTube P dan K Wonogiri Official dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari pertama webinar series kali ini kita akan menghadirkan dua inspirator. Yang pertama yaitu beliau Bapak Heneng Wahyudi, Sarjana Sains, dan inspirator kedua kita yaitu Bapak Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan. Ibu hadirin yang saya hormati dan seluruh pemirsa channel YouTube P dan K Wonogiri Official dimanapun Anda berada, segera kita akan menyaksikan pemaparan materi yang kedua dari inspirator kita. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari inspirator kita yang kedua. Beliau nama Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan. Mengampu mata pelajaran IPA, Unit Kerja SMP Negeri 1 Ngadirejo. Tempat tanggal lahir Wonogiri 4 Desember 1979. Beliau beralamat di Perumahan PIP Pokoh Kidul Wonogiri. Pengalaman organisasi beliau, asisten dosen, kemudian guru pemandu program bermutu MGMP IPA SMP Kabupaten Wonogiri, narasumber Sekolah Adiwiyata Kabupaten Wonogiri, dan saat ini beliau juga pengurus MGMP IPA. Prestasi yang telah beliau raih adalah peringkat 5 guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2014, juara 3 lomba penelitian tindakan kelas tingkat kabupaten tahun 2017, dan ketua program Adiwiyata sekolah dengan meraih Piala Adiwiyata Kabupaten tahun 2013, Piagam Adiwiyata Provinsi tahun 2017, Piagam Adiwiyata Nasional tahun 2018. Beliau juga sudah menuliskan 5 buku, semuanya adalah buku mengenai Adiwiyata, yaitu yang pertama Adiwiyata Pasti Bisa terbit tahun 2019, yang kedua Adiwiyata Menggapai Cita terbit tahun 2020, yang ketiga Adiwiyata Dari Hati terbit tahun 2020, yang keempat Adiwiyata Mengukir Prestasi terbit tahun 2020, dan yang kelima Adiwiyata di Masa Pandemi sedang proses terbit di tahun 2021 ini. Beliau juga aktif menuliskan beberapa jurnal penelitian yang ber-ISSN. Luar biasa sekali kurikulum vitae dari inspirator kita kali ini. Baik, tanpa berpanjang kata, 20 menit ke depan kita akan menyaksikan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh inspirator kedua kita, Bapak Budi Sri Mariatmo. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rahayu Widayanti SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, tim pengembangan konten pendidikan dan tim pengembangan konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri, dan seluruh Bapak Ibu peserta webinar seri 1 yang mengikuti baik di room meeting maupun di channel YouTube P dan K Wonogiri Official. Sebelumnya, terima kasih pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi cerita. Tentunya di sini cerita dari kami dalam membuat perubahan di dunia pendidikan dalam rangka ini Hari Pendidikan Nasional 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema Adiwiyata Mengukir Prestasi.
Ibu Bapak sekalian, karena untuk menyingkat waktu yang diberikan oleh Bu Rahayu tadi 20 menit, jadi akan saya share screen langsung saja Ibu Bapak. Ibu Bapak, dalam adiwiyata tentunya mungkin Ibu Bapak sekalian sudah terbiasa sering mendengar istilah adiwiyata itu sendiri. Mungkin bisa dicek screen-nya Bu Rahayu, apakah sudah bisa tampil? Iya Pak, sudah tampil dengan sangat jelas sekali. Silahkan. Oke, akan saya slideshow. Terima kasih Bu Rahayu. Langsung saja Ibu Bapak, di sini ada beberapa tampilan yang saya kira nanti ini tampilannya kok banyak kan gitu, tapi nanti akan saya ambil yang penting-penting saja yang sesuai dengan tema yang nanti akan kita berbagi bersama Ibu Bapak. Untuk adiwiyata sendiri mungkin Ibu Bapak juga sudah mengerti bagaimana pengertian adiwiyata itu sendiri. Yang jelas untuk sekolah adiwiyata ini merupakan sekolah yang peduli lingkungan, sekolah yang sehat, yang bersih serta indah, dan tentunya di sini mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan dan menuju sekolah yang hebat yang kemarin juga sudah dicanangkan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, menuju sekolah yang hebat, sekolah yang harum, yang elok, yang bersih, yang asri, dan yang tentram. Dan gerakan adiwiyata ini sendiri merupakan gerakan di masa-masa ini adalah gerakan yang menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, Bu Bapak. Dasar melaksanakan adiwiyata, sebetulnya untuk dasar melaksanakan adiwiyata adalah di seluruh agama manapun itu ada. Di agama pandangan Islam bahwasanya di situ tertulis larangan membuat kerusakan di muka bumi. Di agama Kristen dan Katolik juga ada di situ, menggambarkan bahwasanya kita untuk selalu mencintai lingkungan. Di pandangan Buddha pun juga ada. Jadi dasar yang utama dalam melaksanakan program adiwiyata itu adalah agama kita masing-masing. Lalu yang kedua, menurut kebijakan dari pemerintah, bahwasanya dasar-dasar adiwiyata sudah ada di dalam aturan baik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun di sini nota kesepahaman dari 5 kementerian terkait. Dan di bidang di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sendiri sudah ada himbauan bahwasanya untuk melaksanakan gerakan adiwiyata atau di situ tercantum gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Di sini sudah ada suratnya di Wonogiri bahwasanya kita untuk melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah masing-masing. Jadi tidak hanya mungkin di sekolah tetapi juga di rumah juga melaksanakannya. Ibu Bapak, untuk dasar adiwiyata seperti ini. Lalu selanjutnya tentang kebijakan yang lain hubungannya dengan tantangan adiwiyata Ibu Bapak. Dan awal adiwiyata kami di sekolah kami di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Untuk awal adiwiyata kami di tahun 2012 Ibu Bapak. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua tim adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirejo, dan di sini di tahun 2013 kami menerima piagam sekolah adiwiyata kabupaten, dan tentunya untuk strukturnya kalau mau menjalankan program adiwiyata ini sebetulnya sudah terimplementasi dalam 8 standar nasional pendidikan. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, ini yang kita ambil dari buku panduan, bahwasanya tim adiwiyata adalah di posisi sini. Jadi terimplementasi dan nanti akan mengarah ke 8 standar nasional pendidikan. Ibu Bapak sekalian, tentunya untuk melaksanakan program ini tidak hanya bisa dilaksanakan secara mandiri, membutuhkan suatu teamwork, membutuhkan suatu warga sekolah yang kompak. Tantangannya salah satunya adalah mungkin yang bisa kita dengar atau mungkin diperbicarakan bahwasanya adiwiyata tanggung jawab siapa? Apa kegunaan program ini bagi sekolah? Apa kegunaan adiwiyata bagi karir dan profesionalis dari guru? Apa kegunaan adiwiyata bagi siswa? Nah,
tentunya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa mengacu kepada beberapa indikator. Untuk yang pertama tadi bahwasanya adiwiyata tanggung jawab siapa? Adiwiyata adalah tanggung jawab adalah seluruh warga sekolah. Jadi merupakan tanggung jawab kita semua karena merupakan cerminan karakter kita sebagai tenaga pendidikan. Lalu untuk kebutuhan apa ini? Jadi kebutuhan sekolah ini adiwiyata banyak sekali Bu Bapak. Untuk menjadi sekolah sehat, untuk menjadi sekolah yang ramah anak kemarin, sekolah yang memiliki akreditasinya bagus, ini merupakan suatu program yang tentunya harus real dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Lalu yang selanjutnya adiwiyata bagi kebutuhan guru. Nah, sebelumnya adiwiyata itu kita kenal dengan istilah bersih-bersih, membersihkan, kan hanya seperti itu. Tetapi adiwiyata bisa pengembangan karir seorang guru, karena di situ akan tercantum bagaimana kegiatan masih terdengar itu, masih ya? Ya, saya lanjutkan, masih ya? Masih agak tersendat Pak Budi. Oh iya, ini suara terdengar, ya? Ya, sudah bisa masuk ya Bu ya? Ya, baik, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Untuk adiwiyata untuk kebutuhan guru. Jadi ini untuk pengembangan karir, untuk inovasi pembelajaran. Lalu adiwiyata sini juga dalam proses pembelajaran bahwasanya guru bisa berinovasi. Kita implementasikan dalam RPP, dalam modul, dalam jurnal artikel, bahkan dipakai untuk penelitian tindakan kelas Ibu Bapak. Jadi program adiwiyata ini merupakan program semua, dan bagi siswa tentunya di sini adalah untuk salah satunya untuk perubahan karakter dari peserta didik. Ibu Bapak sekalian, di sini akan kami tampilkan gambaran awal terlebih dahulu karakter-karakter siswa yang tentunya sebelum melaksanakan program adiwiyata, bahwasanya program ini di awal-awal memang kita mengenal istilah contohnya sampah yang berserakan seperti ini. Akan kami tampilkan di sini di tempat kami di awal di sini sampah yang berserakan seperti ini, lalu sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya walaupun di situ sudah ada tempat sampah yang sudah disediakan. Nah, gambaran-gambaran seperti ini mungkin sering kita lihat di sekolah-sekolah kita. Bagaimana WC siswa yang seperti ini tidak terawat, siswa bercoret-coret seperti ini yang tentunya ini sebetulnya tanggung jawab kita nantinya untuk menampung daripada sebetulnya ini merupakan ide-ide kreatif dari siswa, dari peserta didik, tetapi kita harus bisa menampungnya. Dengan cara apa Ibu Bapak? Jadi ini dengan cara kami melaksanakan ini dengan cara 4C dan 3R yang sudah sering kita dengar di keterampilan abad 21. Jadi adiwiyata itu sudah mengacu di keterampilan abad 21. Jadi kita harus bisa pandai dalam berkomunikasi, harus berkolaborasi, bekerja sama, bisa berpikir kritis, bahkan nanti bisa harus kreatif dan inovatif. Nah, Ibu Bapak sekalian, di gambaran awal Ibu Bapak saya melaksanakan program ini memang tantangannya berat sekali yang tadi sudah kami paparkan. Salah satunya kalau kita mungkin menyuruh anak, jadi kita harus terjun di dalamnya. Contohnya saya di sini, bagaimana saya untuk menangani sampah yang ada di sekolah saya, tentunya tidak hanya asal perintah, tetapi kami juga harus turun terjun tangan dalam mengelola ini. Nah, sampah-sampah sampai terpilah dengan baik. Dan ini juga dibutuhkan teamwork yang saya kira juga harus bisa komitmen dan konsisten. Selanjutnya Ibu Bapak, kami mempunyai program juga sama. Salah satunya yang pertama ini adalah hidroponik. Jadi kami mencoba membuat hidroponik dari kardus bekas seperti ini. Kami buat, lalu ini juga salah satu media pembelajaran nanti. Sambil selanjutnya ini gambar yang saya tampilkan ini kipas ya, kipas jahe, karena di SMP 1 Ngadirejo produk unggulannya jahe. Kemarin tari yang namanya tari melati suci, tapi gambarnya gambar jahe. Ini sama Ibu Bapak, ini
Tarian juga sama, kita ada unsur adiwiyata di depan juga sama, di depan wajah depan kami kita gambarkan jahe karena produk unggulan di SMP Negeri 1 Ngadirejo adalah tanaman jahe. Nah ini mural adiwiyata. Jadi kemarin kita pantau anak-anak coret-coret, ternyata anak-anak itu memiliki kreativitas. Nah, melukis tong sampah seperti ini. Jadi kreativitas peserta didik kita fasilitasi. Oh ternyata anak itu sebetulnya kreatif. Nah kita aja mengarahkan biar anak-anak itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Lalu contoh yang lain Bapak yang sudah kami buat. Kami membuat nata, ini nata dari mengkudu. Kami berkreasi nata dari mengkudu. Jadi di sekolah kami terdapat banyak ya di belakang pohon mengkudu, dan mengkudu itu jarang dimanfaatkan. Makanya kami memanfaatkan di sini pemanfaatan nata dari mengkudu untuk teknologi tepat guna. Dan ini kemarin juga sudah kita praktekkan, kita coba rasakan, dan sayangnya belum sampai uji penelitian. Dan ini akan kami kembangkan agar penelitian-penelitian ini juga bisa nanti bermanfaat ke depan. Ayo Bapak sekalian, selain itu juga kami tidak kalah pentingnya bahwasanya merawat dan menanam itu juga kita lakukan dalam melaksanakan program ini. Kami harus ya terjun lagi Bu Bapak, jadi kita nggak bisa perintah-perintah anak. Jadi kalau anak diperintah lalu ditinggal pasti anak nanti tidak akan bekerja. Jadi kita harus memberikan contoh kepada peserta didik. Oh bagaimana cara merawatnya, ya mungkin kita memberikan contoh tidak terus selamanya tidak, tetapi di awal-awal kita kasih contoh. Nah, hasilnya juga akan kita rasakan. Ini kondisi di lingkungan kami setelah melaksanakan program ini. Jadi lingkungan itu bisa tertata, lingkungan itu tentunya bisa mampu menjadi sekolah yang tempat untuk rekreasi. Ibu Bapak sekalian, selain itu adiwiyata mungkin tidak dikerjakan di sekolah saja. Jadi adiwiyata juga kami lakukan di rumah. Jadi kami sebut dengan adiwiyata at home, mungkin di rumah. Nah ini kami ya keluarga yang mendukung proses adiwiyata di rumah kami. Jadi tidak hanya di sekolah tetapi di rumah juga melaksanakan program ini. Jadi dukungan selain warga sekolah di SMP 1 Ngadirejo, dukungan keluarga di rumah juga dibutuhkan. Nah dari semuanya ini Bu Bapak, salah satunya adiwiyata dapat mengukur prestasi. Nah, ini berarti bisa mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Salah satunya tadi yang sudah dibacakan Bu Yayu, ada buku, kami membuat buku. Yang pertama buku Adiwiyata Pasti Bisa, dan di sini saya juga terima kasih kepada sang pengajar. Sang pengajar itu salah satu anggota dari tim pengembang konten pendidikan dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Agus, sudah memfasilitasi dalam proses pembuatan buku kami Adiwiyata. Adiwiyata Menggapai Cita kemarin dan sudah terbit, Adiwiyata Dari Hati, dan terakhir adalah Adiwiyata Mengukir Prestasi. Lalu Ibu Bapak, artikel juga kami buat, artikel-artikel ilmiah yang tentunya artikel-artikel ini bisa untuk peningkatan karir saya. Jadi ini artikel-artikel populer ilmiah yang sudah kami buat dan kami publik dan sudah kami nilaikan, dan alhamdulillah ternilai semua. Selain saya membuat, saya juga mengimbaskan cara pembuatan artikel-artikel ini kepada teman-teman. Contohnya di sini ada yang menganggap bahwasanya adiwiyata itu hanya untuk mata pelajaran IPA saja. Ternyata tidak. Contohnya di mata pelajaran matematik itu bisa. Ini contoh judulnya mungkin PBL berbasis lingkungan. Nah ini. Lalu mungkin di BK. Di BK juga demikian. Oh, apakah BK itu bisa? Ternyata bisa. Contohnya di sini contoh teman saya membuat pendekatan konseling realita berbasis adiwiyata. Di mata pelajaran IPS, di mata pelajaran seni, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Ini artikel-artikel yang semuanya temanya adiwiyata. Lalu Ibu Bapak, tentunya dukungan-dukungan adiwiyata di sini tidak hanya dari internal, tetapi dari eksternal juga mendukung. Selain yang pertama memang warga sekolah yang mendukung, dari pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah ada dukungan-dukungan dari program ini. Contohnya di sini dari Bapak Bupati Wonogiri mendukung program ini, dan kita kemarin diberikan kesempatan untuk menjamu tamu-tamu, maupun kemarin ada
sosialisasi dari kabupaten tentang beasiswa yang ada di Dinas Pendidikan itu, kita disuruh untuk menyajikan minuman jargu dan membuat bolu dengan rasa jahe, Bu Bapak. Nah ini dukungan Dinas Pendidikan, kecamatan, dari semuanya mendukung dalam proses kegiatan ini. Dan yang paling penting juga kita harus berkomunikasi yang aktif, interaktif kepada teman-teman yang ada di sekolah kami. Lalu untuk publikasi media massa juga demikian, Bu Bapak. Jadi kami mempublik kegiatan-kegiatan kami. Kadang malah tidak disuruh publik. Jadi dari wartawan datang ke sekolah kami, lalu menanyakan kegiatan adiwiyata di sekolah kami. Ini ada beberapa publikasi yang sudah terpublikasi di Harian Solo Pos atau mungkin di yang lain sudah terpublik sampai di majalah sekolah, Bu Bapak. Jadi kami juga menginspirasi pembuatan majalah sekolah. Nah, untuk majalah sekolah ini nanti sudah kami share materinya di mungkin tim pengembang konten. Jadi untuk majalah yang majalah Markisa nanti bisa Bapak Ibu download di channel YouTube dinas ini sudah kami siapkan. Lalu di radio kemarin juga kami diundang di Radio Giri Suara untuk mengisi program-program adiwiyata. Nah, apa manfaatnya? Tadi yang manfaat bagi sekolah. Manfaat bagi sekolah, Ibu Bapak, masih berapa waktu, Bu Yayu? Menurut pantauan saya masih 3 menit lagi, Pak Budi. Oh iya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Lalu apa manfaat dari sekolah? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu bahwasanya di sekolah tentunya ada kebanggaan tersendiri. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa diapresiasi di masyarakat luas. Makanya di sini ada trennya bagaimana membuat branding di sekolah kami. Kita memiliki piagam sampai piagam Sekolah Adiwiyata Nasional, lalu kita memiliki produk unggulan, ini tadi kita memiliki majalah Adiwiyata, dan ini nanti bisa di-download di deskripsi channel YouTube Dinas Pendidikan juga. Di sini sekolah, nah nanti di kelas kami juga nuansanya Adiwiyata, Bu Bapak. Jadi kegunaannya seperti ini. Nah, kami juga memiliki greenhouse, yang greenhouse ini nanti juga kita manfaatkan untuk ketahanan pangan di sekolah juga. Kami juga mendapatkan kunjungan dulu dari tim Adiwiyata Kabupaten Pemalang datang ke sekolah kami. Kami juga diundang di acara-acara dan salah satunya untuk peserta didik kemarin berhasil mendapatkan juara pertama Piala Bupati dalam lomba melukis tong sampah. Ini dokumentasinya, Bu Bapak. Nah, ini tidak hanya dari prestasi dari kami sendiri, tetapi bisa mengimbas ke sekolah maupun mengimbas ke seluruh peserta didik. Karena karakter-karakter adiwiyata ini salah satunya peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreativitas, maupun tanggung jawab. Ini merupakan cerminan karakter kurikulum 2013 atau kurikulum nasional yang kita pahami bersama. Dan untuk peningkatan karir, Ibu Bapak, untuk peningkatan karir pribadi saya sendiri selain tadi siswa dan prestasi sekolah, kami sendiri dengan program Adiwiyata menggunakan publikasi ilmiah dan karya inovatif yang dulunya itu katakanlah sulit dalam mencari nilai HAPAK atau PAK. Dengan program Adiwiyata ini kita bisa berinovasi, berkreasi. Jadi di HAPAK yang terakhir kemarin, alhamdulillah di tahun 2020 kami mendapatkan nilai di pengembangan diri 10 dan PIKI 13,5 dan semuanya merupakan implementasi dari program Adiwiyata. Dan tadi sudah ada materi sekolah hebat tadi. Jadi sekolah itu tidak hanya untuk tempat dalam mendidik peserta didik dalam nilai saja, tetapi dimungkinkan merupakan tempat wisata, Ibu Bapak. Jadi tempat-tempat wisata kami ada. Yang pertama ada papan edukasi di sini, dijadikan sarana selfie, Bu Bapak. Ada gapura Adiwiyata. Ini dijadikan selfie peserta didik kemarin dipakai untuk selfie. Dan di sini ada edukasi Adiwiyata. Ini kami taruh di depan. Jadi setiap masuk, jadi peserta didik atau seluruh warga sekolah maupun seluruh warga bisa datang dan bisa berselfie di sini dan bisa mengenal apa itu gerakan peduli dan berbudaya lingkungan.
apa itu SEKAM, SEKAM Adiwiyata. Jadi SEKAM ini merupakan program Adiwiyata sekolah kami yang terimplementasi dalam sub-sub bagian SEKAM, sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Lalu yang terakhir, karena ini tadi waktunya tinggal 2 menit, ya 1 menit Bu Yayu, informasi atau mungkin apa yang berhubungan dengan Adiwiyata kami maupun sekolah kami, itu Bapak Ibu kunjungi di website kami di sobatadiwiyata.com dan bisa di channel YouTube Sobat Adiwiyata Wonogiri. Jadi ini gambaran secara umum dari program Adiwiyata yang sudah kami laksanakan. Yang jelas gerakan Adiwiyata ini juga mendukung gerakan Kabupaten Wonogiri untuk meraih Adipura. Semakin banyak sekolah Adiwiyata nasional di Kabupaten Wonogiri, semakin besar peluang Adipura di Kabupaten Wonogiri. Saya kira demikian penjelasan atau berbagi materi bersama, karena mengingat waktu dan nanti masih ada sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi Sri Mariatmo, Sarjana Pendidikan dari instansi SMP Negeri 1 Ngadirejo yang telah berbagi inspirasi kepada kita mengenai Adiwiyata. Luar biasa sekali, Pak Budi sudah membuktikan bahwa kegiatan Adiwiyata tidak hanya sekedar membuktikan bukti cinta kita kepada bumi, akan tetapi dalam kaitannya dengan tugas keprofesionalan menjadi seorang guru, Pak Budi telah membuktikan bahwa dengan Adiwiyata beliau sudah dapat mengumpulkan berlimpah angka kredit yang dapat digunakan untuk proses kenaikan pangkat sebagai bukti keprofesionalan kita dalam mengemban tugas negara sebagai abdi negara. Terima kasih. Berikutnya, pemirsa channel YouTube P&K Wonogiri Official dimanapun Anda berada, 2 inspirator telah menyampaikan materinya dalam kegiatan webinar series hari pertama hari ini, Senin 19 April 2021, yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi. Oleh karenanya, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, bila mana ingin bertanya, kami persilahkan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Inspirator kita hari ini masih menunggu kita untuk berbagi motivasi dalam mengemban tugas kita sebagai guru di Kabupaten Wonogiri. Baik, sebelum menuju ke sesi tanya jawab, sambil kita menanti pertanyaan dari audiens kita, apakah Pak Henning masih monitor? Pak Henning Wahyudi? Masih Ibu, dengan monitor. Pak Henning, saya tertarik dengan penjelasan yang Bapak sampaikan melalui share screen tadi. Ternyata kegiatan yang sudah pernah Bapak ikuti, terutama mengenai bidang TIK itu banyak sekali, diantaranya ada Seamolek, ada pelatihan Edmodo, dan tadi tampil banyak sekali. Mungkin ini menjadi pertanyaan dari teman-teman guru SD. Informasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang keren-keren, yang wah, yang ilmu-ilmu terkini dalam bidang TIK semacam itu, Bapak mendapatkannya dari mana? Karena mungkin ini menjadi permasalahan beberapa teman yang sudah mungkin cukup lama tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu dikarenakan kurang informasi. Oh, ternyata ada toh pelatihan seperti ini, pelatihan seperti ini. Mungkin Pak Henning bisa berbagi untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan tentang TIK yang mungkin nanti bisa diikuti oleh teman-teman guru SD yang lain. Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk hal yang ditanyakan kepada saya. Tentunya tidak lepas semuanya dari adanya media sosial. Jadi saya hanya memanfaatkan media sosial yang saya miliki, terutama kayak ya Facebook waktu itu yang masih aktif Facebook seperti itu, dan mencoba mencari di link-link saya di ikut di LPMP Jateng, terus nanti ada teman yang share. Dari situlah saya mendapatkan informasi tentang pelatihan-pelatihan. Ya, waktu awalnya memang saya cari yang masih gratis, ya. Jadi yang saya cari memang yang free lah, dengan sesuai dengan keadaan waktu itu juga saya cari yang free. Nah, namun bersyukurnya di saat pandemi seperti ini pun sekarang sudah banyak ya
untuk teman-teman bisa cari pelatihan-pelatihan. Sekarang ada yang free, ada yang berbayar juga ada. Nah itu tinggal kita bisa mengikuti dari link-link berikut maupun dengan di misalnya kementerian, dinas pendidikan dan kebudayaan itu juga ada, dan itu yang salah satunya bisa kita ikuti seperti itu, Ibu. Oh ya, baik. Berarti mungkin itu bisa dicontoh ya, kita bisa mengikuti lembaga-lembaga resmi semacam LPMP atau lembaga-lembaga yang lain yang mungkin secara rutin mereka sudah memprogramkan kegiatan untuk pelatihan-pelatihan semacam itu. Baik, terima kasih Pak Henning. Ya, beralih ke Pak Pudi Sri Mariatmo. Pak Pudi masih monitor juga ya? Iya, masih Bu. Iya, Pak Pudi. Seandainya tadi Bapak yang menyampaikan tentang adiwiyata sangat lengkap sekali dengan segala detil-detilnya yang benar-benar di semua sisi ternyata bisa disentuh dengan adiwiyata. Seandainya ada sekolah lain yang menginginkan untuk mengikuti jejak langkah Pak Pudi, bagaimana caranya Pak Pudi untuk bisa membimbing sekolah tersebut? Caranya bagaimana akan mendapat pembimbingan langsung sehingga bisa meniru jejak langkah Pak Pudi tadi? Bagaimana Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang jelas untuk ada pembimbingan seperti ini di dalam program sekolah, tentunya ada yang namanya menuju sekolah sehat, menuju sekolah ramah anak. Salah satunya program Adiwiyata ini bisa terimplementasi dalam program sekolah. Nah, program sekolah ini tentunya bisa salah satunya di PTK itu kan mungkin mengundang atau narasumber dari luar. Itu bisa Ibu. Jadi secara resmi bisa terimplementasi di 8 standar nasional pendidikan. Nanti bisa diinformasi di kami, tadi sudah kami sampaikan di channel YouTube, di channel YouTube sudah ada materinya, informasi dari saya. Lalu Adiwiyata ini sendiri memang dari hati Bu, jadi kita harus bermindset, berpikiran bahwasanya program Adiwiyata ini dari hati pribadi sendiri, bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebetulnya di situ tadi mau saya putarkan video Ibu pada waktu ya, video yang mungkin untuk lebih menandaskan lagi program Adiwiyata itu dari hati, dari ilmu agama tadi yang utama. Nah, selanjutnya bisa berimbas ke yang lain tadi Bu. Sekolah bisa menjadi lebih baik, lebih menjadi wisata sekolah, termasuk untuk peningkatan karir, untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu Bu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Begini Pak, untuk video yang ingin Bapak tampilkan tadi, kalau boleh tahu durasi videonya berapa ya? Ceramah Bu, ceramah agama yang menginspirasi. Nah, sebetulnya menginspirasi kita lah 2-3 menit lah. Jadi biar menggugah bahwa Adiwiyata itu biar bisa dilaksanakan kan gitu. Ya. Kita masih ada sedikit waktu. Mungkin untuk lebih memantapkan materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan video yang sudah disiapkan oleh Pak Pudi dengan durasi 3 menit ya Pak ya. Mungkin bisa ditampilkan sekarang Pak Pudi, silahkan. Ya, mungkin saya tampilkan, suaranya akan saya keluarkan. Ini di bulan Ramadan juga kita juga pas mendengarkan video ini mungkin. Mungkin videonya dulu Bu Yayu. Ini kajian agama, tetapi kajian ini juga bisa kita ada hubungannya dengan Adiwiyata. Akan saya putar Ibu, bisa dicek apakah bisa terdengar. Suara belum masuk di saya. Ya. Sudah dijamin, cari ya, pahala, sudah, Pak. ruginya. Sudah masuk suaranya ya. Pekerjaan kita itu itqan, ditekuni sampai ahli. Ihsan, dikerjakan sungguh-sungguh sampai melampaui harapan orang yang ngasih kerjaan. Dan menikmati kerjaan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. I'mal ala Dawuda syukran. Bekerjalah hai keluarga Daud dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cek suara Pak Budi. Sudah bisa.
Masuk? Suara hilang untuk yang Suara hilang? tampilan. Ya. Suara hilang, Ibu? Suara dari video hilang, Pak Budi. Oh iya. Mungkin tidak bisa, Ibu. Mungkin dari penanya, mungkin kalau ada yang menanyakan aja. Ini tadi mungkin terputus jaringan. Mungkin Monggo. lain waktu bisa kita tampilkan kembali, atau mungkin Pak Budi men-share di website atau mana tadi yang menjadi sumber pengetahuan kita untuk Adiwiyata tadi ya Pak Budi. Monggo, ya. mungkin pertanyaan yang lain di chat. Baik, ini sudah ada pertanyaan, akan saya bacakan terlebih dahulu. Dari Ibu Lucy Restiani, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya tertarik dengan Adiwiyata, Pak. Mungkin kalau disampaikan di sekolah itu mudah dilaksanakan ya, seperti selama ini Bapak lakukan. Pertanyaan saya, apa yang pertama kali kita lakukan untuk memotivasi warga masyarakat agar program Adiwiyata ini bisa dilaksanakan juga di warga masyarakat? Pertanyaan bagus sekali Pak Budi, monggo silahkan dijawab. Terima kasih Bu Rahayu tadi menanyakan tentang program Adiwiyata agar bisa diterima di masyarakat. Dalam program Adiwiyata di sini tentunya sudah mengarah ke keterampilan abad 21. Salah satunya di situ ada kreatif dan inovatif tadi. Kreatif dan inovatif, bagaimana kita menginspirasi dari seluruh warga untuk bisa mengeksplor. Salah satunya materi yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin belum sampai ya, akan saya tayangkan pembuatan aquaponik tadi yang mungkin di grup-grup itu kan sudah ada pembuatan aquaponik atau mungkin suatu usaha untuk ketahanan pangan di sekolah maupun di masyarakat untuk bisa dilakukan. Salah satunya adalah berkreasi dengan memanfaatkan barang-barang bekas tadi. Barang bekas yang ada di sekolah atau di lingkungan sekitar kita manfaatkan dan kita bisa jadikan suatu nilai ekonomi yang lebih seperti yang sudah kami sampaikan tadi, seperti pembuatan nata tadi, lalu ada pemanfaatan barang bekas tadi yang dipakai untuk program aquaponik. Kalau akan saya share sebetulnya ada programnya, Ibu mungkin bisa kita perlihatkan program aquaponik yang ada di sekolah kami, biar nanti bisa lebih jelas lagi, biar diterapkan di masyarakat. Dan program aquaponik ini sebetulnya juga sudah banyak yang melaksanakan di sini. Ini di sekolah kami tadi terlewatkan program aquaponik di sekolah kami. Mungkin share screen saya sudah tampilkah Bu Rahayu? Sudah tampil Pak, baik, nah, silakan dilanjutkan. Jadi ini mungkin bisa diterapkan di masyarakat di era pandemi, selain untuk program yang lain. Jadi di sekolah kami ini di masa pandemi seperti ini kami melaksanakan program aquaponik dengan memanfaatkan barang-barang bekas, Bu Bapak. Jadi ini menggunakan ember bekas, lalu ada ceting bekas, ada besi seperti ini, dan kita bersama-sama warga sekolah di bagaimana cara mengomunikasikan ke warga sekolah. Jadi yang paling utama itu adalah di komunikasi. Setelah komunikasi harus kolaborasi. Memang betul-betul 4C. Harus 4C. Makanya Adiwiyata itu memang kuncinya di 4C. Nah, ini saya tampilkan lagi ini apa yang sudah kami lakukan, program aquaponik dengan memanfaatkan barang-barang bekas ini tadi. Kita bisa panen kangkung, kita bisa panen lele, kita bisa makan bersama. Seperti ini di era-era pandemi kemarin di tahun 2020. Nah, untuk cara teknisnya Bapak Ibu bisa kunjungi website tadi yang sudah disampaikan moderator, sudah disampaikan Bu Yayu yang Sobat Adiwiyata. Demikian Ibu. Baik, menarik sekali Pak. Ini menyambung kembali, masih ada lagi pertanyaan, mungkin bisa dijawab juga secara langsung. Pertanyaan dari Bambang Rianto melalui YouTube live chat tadi untuk Pak Pudi Sri Mariatmo. Pertanyaannya, apakah kira-kira anak didik saya diperbolehkan berkunjung ke sekolah Anda untuk belajar dan sharing secara langsung dengan Pak Pudi? Silakan Pak Pudi. Langsung saja saya tanggapi. Sangat diperbolehkan, monggo, dengan gratis. Nah, jadi monggo. Jadi silakan, tidak hanya saya tetapi di tim kami banyak teman-teman yang mendukung. Jadi di sini
tidak hanya saya, makanya di WIAT itu harus membutuhkan tim yang kompak, yang solid, dan komunikasi antar warga sekolah. Tanpa komunikasi antar warga sekolah memang program ini memang sulit terlaksana, karena yang namanya manusia itu ada pasang, ada turun ya, ada pasang surut, ada naik turun. Nah ini diperbolehkan. Monggo Bapak, monggo Ibu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Budi. Kembali kepada Pak Henning Wahyudi, masih monitor Bapak? Ibu. Iya, Pak Henning. Ada satu pertanyaan. Di SD Negeri 1 Wonogiri tempat Bapak mengajar itu para siswanya memiliki beragam latar belakang, baik entah itu sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyiasati dalam hal tersebut, Bapak sebagai seorang pendidik, utamanya Bapak banyak menggeluti di bidang TIK di SD Negeri 1 Wonogiri, bagaimana tips-tips atau cara yang Bapak lakukan untuk mengatasi keberagaman para siswa tersebut? Silahkan Pak Henning. Baik, terima kasih untuk waktunya serta kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pada saya. Memang di SD Negeri 1 ini sangatlah ya heterogen namanya, sangat berbeda-beda ada latar belakangnya, baik status ekonominya, baik status pun berbeda-beda. Jadi bermacam-macam, namanya juga anak-anak juga berbeda, karena Tuhan juga menciptakan berbeda-beda, tidak sama satu dengan lainnya walaupun itu kembar sekalipun. Nah, itu terjadi juga di sekolah kami ya. Namun yang pasti tidak membedakan siswa satu dan yang lainnya, kita anggap itu sama. Mohon maaf entah itu anaknya yang berpangkat ataupun tidak. Di mata saya sebagai seorang pendidik, mereka adalah sama, porsinya sama, harus mendapatkan hal yang sama. Karena di dunia pendidikan tidak ada sebuah perbedaan ya. Jadi itu dulu untuk mendasari supaya anak-anak mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan. Nah, apalagi tentang untuk TIK ya, karena di sini kita mengawali juga untuk belajar menggunakan daring, dengan waktu itu anak-anak di tahun 2017 sudah memiliki banyak anak yang sudah menggunakan smartphone, walaupun tidak semua SD 1 itu punya smartphone. Nah, salah satu langkahnya kalau ada praktek ya, nanti anak-anak yang sudah diizinkan sama orang tuanya, karena untuk membawa handphone ke sekolah harus ada izin dari orang tua dan pas di jadwal ada pelajaran TIK. Kalau tidak ada, maka anak tersebut tidak diperkenankan membawa handphone atau smartphone, karena nanti juga akan ada pemeriksaan, karena di sekolah memang dilarang untuk menggunakan gadget untuk waktu itu juga sampai sekarang. Dan akhirnya setelah itu, kalau untuk tes atau untuk ulangan penilaian yang menggunakan secara online, nah nanti kita bagi anak-anak, misalnya hari Kamis, nanti hari Rabu kita tanya anak-anak yang besok hari Kamis bisa membawa smartphone siapa. Nanti ada anak yang nggak bisa membawa, kita tanya, bisa nggak bawa kenapa? Mungkin HP-nya, karena HP-nya bisa dibawa orang tua, karena di sekolah itu ada orang keluarga mungkin hanya satu yang punya, orang tuanya saja. Kalau dikerjakan di rumah mungkin bisa, tapi kalau enggak ya berarti kemungkinan HP-nya dibawa kerja, karena juga belum semua satu keluarga itu punya HP semua. Nah, dan ada juga anak-anak yang belum dipercayakan, walaupun punya di rumah tapi belum dipercayakan untuk bawa ke sekolah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Henning Wahyudi. Baik, segenap inspirator telah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin, baik dari Microsoft Team maupun dari pemirsa channel YouTube P&K Wonogiri Official. Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 11:24. Saya yakin masih ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu kepada kedua inspirator kita yang luar biasa hari ini. Namun mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu pada sesi kita kali ini. Namun perlu kami informasikan bahwa inspirator kita bersedia untuk berdiskusi lebih jauh mengenai tema kita hari ini. Silahkan menghubungi beliau melalui email, kontak maupun sosial media yang telah beliau berikan pada materinya tadi. Dan sebagai penutup bisa kami mintakan closing statement dari kedua inspirator kita. Mungkin selama 2 menit ke depan kita akan mulai closing statement dari Bapak Henning Wahyudi. Silahkan Pak. Terima kasih. Kita mengingat petuah leluhur kita
sopo tekun golek teken bakal tekan. Teteken kanthi tekun bakal tekan kang sinedya. Mari kita menjalankan tugas profesi kita apapun, dimanapun, sebagai apapun dengan ikhlas, selalu semangat dan berusaha dengan tekun, yang pasti kita tambahi dengan cinta dan kasih. Terima kasih, mohon maaf kekurangan. Baik, terima kasih Pak. Semangatnya nular sampai ke sini Pak. Berikutnya yang kedua, closing statement. Kami harapkan dari inspirator kita yang kedua, Bapak Budi Sri Mariatmo untuk menyampaikan. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Di sini kami akan menyampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri atas kesempatan berbagi cerita ini. Lalu tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran luar biasa dalam teknis pelaksanaannya yang memang betul-betul luar biasa di sini. Seluruh peserta webinar seri 1 yang tentunya di sini khususnya di SMP Negeri 1 Ngadirejo, keluarga kami yang sudah mendukung seluruh program-program saya maupun kinerja kami, dan kami berpesan bahwa kesuksesan tentunya di sini tidak didapat dengan cuma-cuma, tetapi kesuksesan itu dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan doa. Jadi semua dimulai dari hati agar pasti bisa menggapai cita dan mengukir prestasi. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, dan kami ucapkan terima kasih kepada segenap inspirator yang telah berbagi inspirasi yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi melalui channel YouTube P&K Wonogiri Official. Kami ucapkan terima kasih dan semoga rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat. Sebagai guru di Kabupaten Wonogiri, mari bersinergi untuk meningkatkan profesionalisme kita. Saya Rahayu Widayanti selaku moderator pada webinar series hari pertama kali ini. Mohon diri, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang tidak berkenan di hati. Kami akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada host Bapak Sriono MPD. Silahkan. Terima kasih kepada moderator yang terhormat Ibu Rahayu Widayanti yang sudah berkenan memandu kegiatan ini hingga berjalan sukses dan lancar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tokoh inspirator yang juga berkenan berbagi pada hari ini, Bapak Heneng Wahyudi, Sarjana Sains dari SD Negeri 1 Wonogiri, dan Bapak Budi Sri Mariatmo SPD dari SMP Negeri 1 Ngadirejo. Kami yakin paparan beliau berdua tadi mampu memberikan inspirasi positif bagi peningkatan pendidikan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Baik, Bapak Ibu peserta kegiatan webinar series dalam rangka menyambut Hardiknas tahun 2021 yang berbahagia, telah kita simak bersama kegiatan webinar series hari pertama pada hari ini, sampai kita nanti akan bertemu kembali untuk webinar series yang kedua besok pagi. Demikian Bapak Ibu, akhir kegiatan webinar series hari ini. Mudah-mudahan sampai selesainya kegiatan akhir webinar series nanti di hari ke-15, kegiatan senantiasa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini saya yang mengantarkan acara, Sriono dari SMP Negeri 1 Wonogiri, tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, mengaturkan terima kasih atas semua perhatian dan seluruh atensi Bapak Ibu peserta kegiatan lewat channel YouTube P&K Wonogiri Official. Tiada lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.